bahkan ke luar negeri yang menawarkan pekerjaan melimpah, pastinya dengan gaji yang wah. Bila di Indonesia pekerjaan susah dicari, beberapa negara ini justru membutuhkan banyak pekerja asing dari luar negeri akibat kurangnya tenaga kerja di negaranya sendiri. Wah, profesi apa aja nih yang dibutuhkan? Dan negara mana saja ya kira-kira? Lalu apa benar gaji yang besar di luar negeri kalau dipotong biaya hidup yang juga tinggi sama aja hidupnya pas-pasan? Atau masih bisa nabung banyak? Ini dia rangkumannya, versi on the spot. Sebagai pembuka, ada salah satu destinasi tenaga kerja Indonesia dalam mencari nafkah, yakni Hong Kong. Saat ini lebih dari 100.000 WNI menjadi pahlawan devisa Ibu Pertiwi. Menurut statistik yang dilansir oleh Manpower Group, kota berjuluk Pelabuhan Bebas masih membutuhkan lebih dari 600.000 pekerja asing, paling besar untuk sektor asisten rumah tangga. Soal bayaran, Hong Kong sudah mematok gaji untuk para ART minimal 12 juta rupiah per bulan. Bila kurang dari jumlah tersebut adalah tindakan ilegal yang bisa terjerat hukum. Hong Kong memang menjadi salah satu kota terkaya di Asia dengan biaya hidup yang tinggi. Tapi kalau bekerja jadi ART di sana, nggak perlu pusing mikirin soal biaya hidup dan tempat tinggal. Lantaran sang majikan sudah diwajibkan menanggung sepenuhnya kebutuhan dasar tersebut. Sangat timpang dengan keadaan di sini. Rata-rata pendapatan untuk asisten rumah tangga berkisar antara 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah tergantung lokasinya. Bahkan bila job desk-nya hanya setengah hari alias pulang pergi, harganya bisa kurang lagi. Selanjutnya ada Australia yang membuka keran kerja jor-joran untuk warga negara asing. Pemerintah negeri kanguru memerlukan setidaknya 400.000 karyawan baru. Permintaan ini datang dari para pengusaha di berbagai lini. Paling banyak dan cocok bagi pencari kerja dari Indonesia, yaitu perawatan di sektor kesehatan, pemetik buah untuk area pertanian, dan tukang bangunan bagian konstruksi. Kita bedah satu persatu. Untuk perawat di Australia, khususnya bagi pemula, akan diganjar bayaran sekitar 56-78 juta rupiah per bulan. Bila melirik di Indonesia, kesenjangannya sangat mencolok. Berdasar pendidikan dan domisili, serta strata rumah sakit atau klinik, rata-ratanya hanya berkutat dari 2,5 juta sampai paling tinggi di angka 7 juta rupiah per bulannya. Sementara, pertanian yang secara spesifik sangat memerlukan jasa pemetik buah, memberi penawaran upah dengan nominal paling rendah 30 juta sampai paling tingginya senilai 75 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan fakta para buruh pertanian di Nusantara. Kebanyakan upahnya harian yaitu sebesar Rp60.000. Kalaupun bekerja di perkebunan besar, honornya mulai dari 3,3 juta sampai 5,5 juta rupiah sebulan. Profesi lain yang sangat dibutuhkan yaitu pekerjaan berat dari konstruksi alias kuli bangunan. Di negeri aborigin, para kuli dalam 1 bulan paling sedikit bisa mengumpulkan 52 juta. Bila dapat kontrak lebih besar, rekeningnya akan ditransfer hingga 73 juta rupiah. Sebagai perbandingan, sistem upah kuli di sini ada yang harian serta borongan. Tapi bila dirata-rata, banting tulang selama sebulan hanya membuahkan 2,5 sampai 5 juta rupiah. Pemirsa pasti bertanya, gaji besar juga kan biaya hidupnya besar? Yap, memang benar. Tapi dengan gaji tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sewa tempat tinggal. Bila ditaksir dalam sebulan akan menghabiskan 19 juta sampai 43 juta rupiah. Nilai tersebut tergantung dengan domisili kota di Australia. Belakangan memang ramai pemberitaan kurang menyenangkan dari para tenaga kerja Indonesia yang berada di Jepang. Bahkan tersiar kabar bila negeri Sakura akan memblacklist para TKI yang akan datang. Tapi faktanya ini hanya gosip belaka. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang yang melarang pekerja migran berpaspor Indonesia baik sekarang atau akan datang. Negeri matahari terbit masih kekurangan tenaga kerja. Data yang dirilis ke publik lebih dari 820.000 lowongan kerja di berbagai sektor, terlebih lagi tenaga kesehatan dan konstruksi. Dengan populasi angkatan tua yang semakin menumpuk, karir sebagai kaigo atau perawat lansia adalah profesi paling darurat dibutuhkan.
Tawaran gajinya bagi yang belum berpengalaman bisa mengantongi 21 juta sampai 32 juta rupiah. Bagaimana dengan di Indonesia? Perawat di panti jompo bayarannya berkisar di angka 2,5 juta sampai 5,5 juta rupiah. Cukup kontras bukan? Lantas bagaimana tawaran untuk sektor konstruksi? Para kuli bangunan di sana, gaji sebulannya bisa mengumpulkan senilai 27 juta sampai 41 juta rupiah. Masih jauh dengan pekerja bangunan kasar di sini yang paling tinggi saja 5 juta rupiah. Jepang memang dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling tinggi di dunia. Tapi dari dua mata pencarian tadi, yakni perawat lansia dan kuli, gajinya masih bisa untuk nabung atau dikirim ke kampung setelah dipotong dengan biaya hidup dalam 1 bulan. Di Jepang, rata-ratanya menghabiskan anggaran untuk makan dan tempat tinggal sekitar 17 hingga 28 juta rupiah. Lebih nyaman lagi bagi para perawat lansia yang tidak perlu lagi untuk ngekos dan akan tinggal bersama majikannya yang sudah sepuh. Bagi yang ingin mengadu nasib di benua Eropa, ada Jerman yang membuka lowongan kerja begitu lebar. Di negeri kanselir, setidaknya ada 1,8 juta jenis pekerjaan yang harus segera terisi. Lagi-lagi, profesi bagian tenaga kesehatan khususnya perawat yang laris manis dicari, kemudian disusul dari sektor teknik dan manufaktur. Untuk melamar sebagai perawat baik instansi pemerintah atau swasta yang belum banyak pengalaman akan menerima honor rata-rata berkisar 47 juta sampai 54 juta rupiah per bulan. Ibarat bumi dan langit kan kalau disandingkan dengan perawat di Indonesia yang keringatnya diganjar 2,5 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang dibutuhkan segera yaitu sektor teknik dan manufaktur yang menyasar ke buru-buru pabrik. Terlebih, status Jerman sebagai negara industri maju tapi mengalami krisis tenaga kerja. Jadi penawaran yang diberikan lebih menggiurkan lagi. Bayarannya paling rendah 43 juta rupiah dan yang paling tinggi bisa menembus angka 61 juta rupiah per bulannya. Sementara di Indonesia, kebanyakan gaji dari jenis pekerjaan ini berdasarkan upah minimum kota atau provinsi. Bila melihat kondisi yang ada, artinya berada di kisaran 2 juta sampai 5,5 juta rupiah. Namun perlu dicatat, Jerman merupakan salah satu negara dengan potongan pajak yang besar. Gaji setiap pekerja bisa dipangkas 30 sampai 45% tergantung profesinya. Meski begitu, bagi yang tertarik untuk bekerja di sana tak perlu khawatir. Setelah pajak ditambah biaya hidup masih lebih tinggi dengan upah yang didapat. Kisarannya 15 sampai 21 juta rupiah per bulan. Kalian masih bisa menabung atau mentransfer uang ke keluarga dengan nominal yang cukup besar kok. Gimana pemirsa? Ada yang minat kerja ke luar negeri atau mending tetap cari di sini aja biar bisa tetap kumpul bareng keluarga? Apapun pilihannya, semoga pemirsa on the spot bisa punya pekerjaan sesuai harapan ya. Tapi kalau mau cari kerja ke luar negeri, tetap waspada dan hati-hati ya pemirsa. Cari info sebanyak-banyaknya. Pastikan lewat jalur yang resmi dan terpercaya. Jangan mudah tertipu dengan iming-iming kerja ke luar negeri lewat jalur abal-abal, yang ujung-ujungnya malah bikin kesal. Gak perlu ke gym untuk bisa bugar. Banyak loh barang atau perabotan yang bisa dijadikan sebagai alat nge-gym. Gak punya barbel untuk latihan deadlift? Tenang, Anda bisa memanfaatkan ban bekas truk.